Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pengurus Masjid Jami' Al-Wiqayah, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, dengan izin Allah kita bisa hadir kembali di majlis ta'lim kita ini. Mudah-mudahan niat dan amal kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya dari ayat zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, Abu Bakar menafsirkan bahwa al-barru itu al-lisan, baru daratan ditafsirkan oleh Abu Bakar al-lisan, mulut, wal bahru ditafsirkan al-qalbu, hati, ya. Jadi Al-Quran itu tafsirannya luas, ya. Makanya puluhan bahkan ratusan kitab tafsir, ya. Masing-masing menafsirkan sesuai dengan ilmunya. Kalau di hari fikih, tafsir fikih. Kalau di hari akidah, tafsir tentang akidah. Kalau di hari bahasa Arab, ditafsirkan yang berkaitan dengan bahasa Arab. Begitulah, ya. Ilmu luas. Kemudian fa'idha fasadan lisanu, kalau mulut sudah rusak, bisabi makanan, karena digunakan untuk mencaci maki. Sabun itu mencaci maki atau jelek-jelekin orang atau ngomongin orang pakai mulut, ya. Bakat alaihin nufusu, maka al-ashkhasu min bani Adam, manusia nangis. Mengapa nangis? Karena mulut ini lebih tajam, ya. Orang dipukul sesakit apapun, beberapa hari sakitnya hilang. Tapi kalau pakai mulut, sampai 2 tahun juga masih terasa itu, ya. Nah, istri begitu juga, kalau dipukul masih mulut, tapi kalau dicaci maki, sedihnya dia, ya. Mulut, ya. Yang dikatakan memang lidah tak bertulang, ya. Nah, tapi sekali nyakitin orang bisa mati tuh, ya. Makanya hati-hati jaga mulut, ya. Kata Nabi, kebanyakan yang masuk neraka itu sebabnya ini. Nabi tarik lidahnya, mulut. Makanya pagi ini nih, supaya kita jaga mulut kita, ya. Khususnya jangan mencaci orang, ya. Mencaci, menjelekkan, memfitnah, ya. Nah sekarang bukan pakai mulut saja, pakai media massa, ya. Pakai Facebook, Instagram, macam-macam lah pokoknya, ya. Itu juga hati-hati. Ya, jadi yang enaknya memang yang baik aja lah. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hadis sahih. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Tapi kalau mengajak amar ma'ruf nahi munkar itu tetap. Ini yang nggak bolehnya mencaci, ya, mengejek-ngejek, itu nggak boleh, ya. Tapi kalau mengucapkan yang benar itu jihad. Jihad yang paling besar itu qaulul haq inda sultanin jair. Mengucapkan kata-kata yang hak di depan pemimpin yang sewenang-wenang. Itu Abdul Jihad. Itu harus, nggak boleh takut. Kalau memang dia benar, yang tidak boleh mencaci.
menghina, mengejek, itu yang nggak boleh. Tapi kalau itu perkataan hak benar di depan pemimpin yang zalim, di depan penguasa yang zalim, itu hak, itu afdhalul jihad, sebaik-baik jihad. Jadi beda, ya, mengucapkan yang benar dengan mencaci maki. Kalau kita mencaci maki orang, maka orang itu nangis, ya, terluka hatinya. Jadi kalau enggak diam aja, ya, masakan enggak enak diam aja, ya. Daripada kita omongin, ya, dia sakit hatinya, capek-capek masak, ya. Itu kadang-kadang kita juga begitu kan, ya. Di acara begini, pamannya ada nasinya keras, ya. Dia makan nasinya keras banget, padahal yang masaknya dari jam 2 malam itu, ya. Mulut itu suka jelek-jelekin, ya. Nasinya nggak enak lah, ya. Dagingnya keras lah, ya. Tinggal makan doang masih begitu juga, gitu. Karena nggak dibiasain, ya. Karena apa? Selalu mengucapkan kata-kata yang tidak bagus. Jadi itulah pentingnya kita hadir di majelis taklim, kita melakukan perubahan, ya. Diam aja, itu yang paling afdal, ya. Kalau kita diam di satu majelis, kebodohan kita nggak ketahuan. Kita diam aja, nggak pernah ngomong, ketahuan nggak kebodohan kita? Nggak ketahuan. Tapi ketika kita ngomong baru ketahuan. Kalau gitu segitu doang ilmunya. Makanya kalau di majlis diam aja, orang nggak tahu ilmu ente. Nah kalau orang nggak tahu kan orang takut kan. Tapi kalau sekali ente ngomong dan omongannya nggak bagus, oh segitu doang ilmunya. Lihat tuh, ya. Jadi memang kita harus pandai-pandai menahan, khususnya zaman sekarang yang ada undang-undang IT ini, ya, salah ngomong sedikit diparahin oleh polisi, ya, itu hati-hati, ya, main Facebook, main Instagram, main macam-macam lah, ya, jangan main share dikit-dikit ada itu hati-hati, ya, karena berita itu belum tentu benar, ya. Sabun mulut, lisan jaga. Wa idza fasada qalbu. Nah, sekarang yang kedua, kalau hatinya rusak birriyai mathalan, yaitu dengan riya umpamanya, ya, hatinya riya. Riya itu bukan hanya dilihat orang. Riya itu adalah amalan yang dilakukan bukan karena Allah, itu namanya riya. Meskipun dari kata ro'a, ya, ru'yah, ya, supaya dilihat orang, tapi sebenarnya amalan yang dilakukan bukan karena Allah namanya riya. Umpamanya kita masuk ke masjid, terus kita mau sholat tahiyatul masjid, terus kita merasa nggak usah lah, malu, ya. Akhirnya nggak jadi sholat tahiyatul masjid, itu riya. Atau ente sholat supaya orang katakan nih gue nih orang soleh nih masuk masjid tahiyatul masjid, riya juga. Ente kerjain, ente nggak kerjain, kalau karena orang namanya riyaun. Makanya sulit kita selamat dari ginian, ya. Paling tidak kita kurangin dikit-dikit, ya. Apalagi yang umurnya udah tua kayak saya ini udah 60 tahun, jadi harus banyak-banyak ikhlas lah, ya. Ya, udah dekat mati, ya. Tapi kebanyakan yang mati sih yang muda-muda kebanyakan, ya. Ya. Ya, Ustaz Madinah, ya. Yang masih muda nih hati-hati, ya. Ustaz Murtani ini masih awet, ya. Ya. Jadi yang tua tenang aja lah, ya. Yang muda dulu lah yang mati, ya. Nah, jadi hati ini nih, masya Allah, ya. Itu sumbernya, rajanya dari semua anggota badan. Rakyatnya mata, tangan, kaki, semua itu menjadi rakyat. Rajanya
hati. Kalau rajanya benar, rakyatnya benar. Kalau rajanya nggak benar, rakyatnya nggak benar juga. Ya. Penguasa, rajanya, presidennya tukang bohong, rakyatnya tukang bohong juga. Udah pasti. Kalau hatinya benar, semua anggota badannya benar. Tangannya benar, mulutnya benar, matanya benar, kakinya benar. Tapi kalau hatinya nggak benar, semua ikut nggak benar. Karena raja, pemimpin yang diikutin oleh rakyatnya. Jadi riya. Yang tadi mulut, hati-hati. Yang kedua, hati supaya ikhlas karena Allah. Jangan ada riya. Walaupun dipuji, tetap saja kita jangan merasa bangga. Kalaupun dicaci, jangan merasa hina. Yang penting tugas kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah aja, terserah. Ngaji begitu juga, ngaji aja, terserah. Orang mau bilang alim ke, bilang bodoh ke, nggak penting. Yang penting kewajiban kita udah. Mau dilihat orang, nggak dilihat orang, nggak ada masalah. Ya, dipuji apa enaknya sih? Ya. Orang muji kita waktu kita hidup doang. Dan waktu kita lagi sukses, coba ente susah, dipuji nggak? Enggak. Ente lagi pejabat, ente lagi punya jabatan saja dipuji. Tapi ketika ente pensiun, habis. Nah, jadi hilangkan sifat riya. Artinya dalam beribadah. Ya. Riya itu dalam ibadah, bukan dalam pakaian, bukan dalam rumah, bukan dalam sepatu. Ya, karena Abu Bakar mengatakan sepatu saya bagus. Apakah syariat? Enggak. Ya. Riya itu di dalam beribadah. Baik. Kalau kita riya, bakat alaihil malaikatu. Malaikat nangis. Coba ya. Malaikat nangis, kesian kepada orang itu. Amalnya banyak tapi dikerjakan bukan karena Allah. Sia-sia. Ya, dia merasa amalnya udah banyak banget. Ya. Nah, bagaimana kalau ada orang sedekah tapi niatnya riya? Dan kita tahu kalau riya nggak ada pahalanya. Tapi kita yang dikasih, kita doain orang itu. Jadi orang itu dapat nggak? Dapat nggak? Dapat doa dari kita. Jangan kita bilang riya tuh nggak ada yang sedekah. Orang miskin kesianan. Ya. Karena hidup kita pasti ada unsur dari luar. Unsur dari luar ini yang membuat kita semangat. Unsur dari luar itu manusia, ya umpamanya. Nah, itu termasuk itu memberikan sugesti. Tapi di dalam ibadah tidak boleh ada perasaan supaya dipuji oleh orang. Karena ibadah kita semata-mata karena Allah. Yang sudah kita baca tuh ayat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan kita udah apa? Ya? Salatku, ibadahku, hidupku, matiku semata-mata karena Allah. Kita makan karena Allah supaya kita kuat. Hadir di majlis taklim supaya kuat, kita bekerja itu mengandung pahala, ya. Baik. Qila, ada yang berkata, ada qala, ada qila. Qala jelas tuh. Kalau qila itu namanya sighatut tamrid. Artinya ada yang bilang. Siapa yang bilang? Pokoknya ada dah begitu, ya. Tapi qala, kalau qala ketahuan orangnya, dia. Tapi kalau qila nggak ketahuan. Siapa yang mengatakannya? Al-hikmatu fi anna lisana wahidun. Hikmah, lidah itu satu. Al-lisan di sini maksudnya lidah. Kalau lisan yang tadi itu maksudnya mulut, ya.
lidah. Karena kalau nggak ada punya lidah, orang nggak bisa ngomong. Ya, lidah itu kalau lidahnya putus, nggak bisa ngomong nih. Ya, makanya kalau kita stroke, lidah nggak bisa ngomong. Lidah kita serawan, ngomong susah. Ya, jadi lidah. Nah, di sini fi anna lisana wahidun, di sini artinya lidah. Tapi yang tadi itu al-lisan maksudnya mulut, ngomong. Apa hikmahnya? Lidah itu satu, tanbihun, sebagai peringatan lil abdi, kepada manusia, fi annahu, bahwasanya la yanbaghi, tidak pantas, ayatakallama, dia ngomong, illa, kecuali fima yuhimmuhum, omongan yang penting, wa fi khairin, dan omongan yang baik. Jadi hikmahnya Allah menjadikan lidah satu, supaya manusia hanya berbicara yang penting-penting dan yang baik-baik. Tuh, satu tuh mulut, ya, lidah. Wakila, ada lagi pendapat, innal lisana dzakira, sesungguhnya lidah yang berzikir, bi kulli lughatin, dengan semua bahasa. Yang berzikir menggunakan semua bahasa. Tapi lidahnya berapa ya? Satu. Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Korea, bahasa Cina, bahasa semuanya tetap pakai lisan, pakai lidah yang satu. Karena zikruhu lil malkuri, maka zikirnya kepada yang disebut al-wahid, yaitu tetap satu juga, wa huwa Allahu Ta'ala. Kita berzikir, kita sebut Allah pakai bahasa Indonesia. Ya. Orang Inggris berzikir karena Allah, tetap pakai bahasa pakai satu mulut. Jadi meskipun bahasanya berbeda-beda, semuanya menggunakan satu lidah untuk berzikir kepada Allah. Wa kadzalika al-qalbu, begitu juga hati. Hati orang semuanya satu kan, ya. Berbagai macam bangsa tetap hatinya berzikir kepada Allah. Jadi semua manusia, ya, memiliki sifat universal, sifat yang dimiliki oleh semua manusia. Seperti kata Nabi, wa ma ana illa basyarun mithluka yuha ilayya. Aku basyar seperti kamu. Basyar dari kata basyar. Basah, kulit itu kan yang paling sensitif, ya, makanya yang dibakar itu kulitnya di neraka, ya. Kulitnya bakar, kulitnya habis, tumbuh lagi kulit baru gitu, ya. Paling sakit kulit, karena kalau kita lagi masak kena minyak aja sakit nggak? Sakit. Tapi kalau ditonjok sakitnya nggak sesakit kena minyak, walaupun satu tetes. Makanya banyak siksaan dibakar. Karena kulit itu, ya. Nah, karena kulit memiliki perasaan, berarti semua manusia perasaannya sama. Ada girang, ada sedih, sama lah. Asal namanya manusia, sama seperti kita, ya. Jadi hati begitu juga sama, ya. Yaitu dalamnya yang tidak diketahui oleh orang. Baik, hati satu kan, ya. Allah tidak menjadikan seseorang memiliki dua hati, ya. Di zaman Nabi ada orang muslim itu sekali melihat nggak pernah lupa,
Sekali lihat orang kagak pernah lupa. Sekali dia dengar apa aja nggak pernah lupa. Sampai dijulukin memiliki dua hati. Saking kuatnya tuh ingatannya. Suatu ketika perang, orang-orang musyrik kalah. Saking stresnya, dia pakai sendal satu, yang satu lagi ditenteng. Orang yang melihat, nah ini yang memiliki dua hati kok begini. Satu sendal dipakai, satu dipegang. Berarti kan dia kagak ingat kan? Nah tuh stres tuh membuat orang ingatannya jadi kurang. Stres. Biar ente hafalan banyak, kalau stres hilang. Jangan sampai stres, tenang aja, santai aja. Ya. Duduknya santai aja. Ya. Jangan terlalu stres banget. Ya. Kalau kita stres, daya tahan tubuh kita jadi lemah. Itu satu contoh. Yang dijuluki memiliki dua hati, tahu-tahu dia memakai satu sendal di kakinya, satu sendal lagi dipegang. Orang yang melihat pada tanya, kok jadi begini? Wah Allah, saya saking stresnya, katanya, saya lupa katanya. Coba lihat tuh. Ya. Maka kata Allah, ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Ya, yang artinya ya, seseorang tidak memiliki dua hati. Makanya kalau kita ngomong sama ente terus ngomong sama dia, bisa nggak? Ngomong sama ente sampai ente ngomong aneh dengerin, bisa nggak? Nggak bisa. Karena nggak mungkin hati kita ke sini, hati kita ke sini. Ngaji begitu juga nih, ya. Ngaji juga sambil berzikir juga. Dua-duanya nggak dapat. Maaf aja nih yang berzikir megang tasbih, ya. Ente berzikir sambil dengerin pengajian, tidak mungkin. Hati ente dua, dengerin pengajian sama sambil berzikir, mungkin nggak? Nggak mungkin. Jadi kalau ente mau ngaji, ngaji aja dengerin, tasbihnya ditinggal. Tapi kalau ente dengerin juga sambil bertasbih juga, dua-duanya nggak dapat. Pengajian nggak dapat, zikir nggak dapat. Kenapa? Tidak mungkin memiliki dua hati. Jadi kalau mau dengar pengajian dengerin satu, zikirnya ntar di rumah. Kalau mau zikir aja, pengajian nggak usah dengerin. Maka tidak mungkin seseorang memiliki dua hati. Jadi hati satu. Waqila bi khilafi nahwil ain. Lain dengan mata. Kalau mata itu dua. Wal udhuni, kuping dua. Ya. Kata Allah, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wasyafatain. Itu jelas tuh, ya. Allah menjadikan kita memiliki dua mata, dua kuping. Meskipun ada bayi yang matanya tiga, itu jarang tuh, ya. Kebanyakan matanya dua, kebanyakan, ya. Apakah berfungsi apa enggak, yang jelas mata dua, kuping dua, ya. Tapi lidah atuh, hati atuh. Mengapa Allah menjadikan mata dua, kuping dua? Nah ini dia. Fa'illahu yata'addadu. Sesungguhnya mata berbilang. Berbilang itu maksudnya lebih dari satu. Wal udhun, kuping lebih dari satu, dua. Qila, ada yang mengatakan li'annal hajata ila sam'i wal basari aktsaru minal hajati ilal kalami. Karena mengapa sebabnya mata dua, kuping dua? Karena kebutuhan untuk mendengar dan melihat lebih banyak daripada kebutuhan untuk ngomong. Jadi yang kita perlukan itu banyak melihat, banyak mendengar. Makanya Allah bikin dua. Yang dibikin satu, hati dan mulut. Dibalik, mulutnya ngomongnya banyak, kupingnya nggak mendengar, matanya nggak mendengar. Ya,
Jadi dijadikan mata dua supaya banyak melihat yang baik-baik. Dua kuping banyak mendengar yang baik-baik, mendengar pengajian, mendengar mauidhah, mendengar nasihat, mendengar yang baik-baik lah, karena dibikin dua. Nah, kemudian wa inna ma subbihal qalbu bil bahri, dan diumpamakan hati dengan laut, li syiddati umqihi wattisa'i, disebabkan karena hati sangat dalam dan sangat luas. Laut itu kan dalam, ya. Hati begitu juga dalam. Hati orang nggak ada yang tahu. Kadang-kadang kita mengatakan, gue tahu tuh hatinya. Nggak mungkin, dari mana? Istri ente juga ente nggak tahu hatinya, ya? Nggak ada yang tahu hati orang, ya. Kenapa? Saking dalamnya, saking luasnya. Maka diumpamakan seperti laut. Laut kan dalam. Nah, laut itu seperti hati karena saking dalamnya. Oleh karena itu, karena saking dalamnya, jadi kita tidak mungkin mengetahui hati orang. Nah, jangan katakan gue tahu hatinya, nggak boleh, ya. Hanya Allah yang mengetahuinya. Jadi begitulah, ya, karena mulut satu maka gunakanlah pembicaraan yang bagus-bagus, ya. Karena kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, tanda bagus Islam seseorang dia meninggalkan perbuatan yang tidak penting, khususnya ngomong, ya. Ngomong ini Masya Allah paling enak ngomong, paling nggak enak dengerin orang ngomong. Oh, mana enakan kita ngomong sama dengerin, ya? Enak kan ngomong, dengerinnya ini capek banget, ya. Cuman habis traktir makan doang kita disuruh dengerin. Ya Allah, sepengen muntah lagi tuh makanan, ya. Makanya ngomong gantian gitu, jangan dua mulu. Dengerinnya kagak enak, ya. Benar nggak? Ya. Tapi kalau ngomong sih enak banget. Makanya ada kata-kata syahiyatul kalam asyaddu min syahiyatit ta'am. Nikmatnya ngomong lebih nikmat dari nikmatnya makan. Coba lihat tuh, paling enak ngomong lah, Masya Allah. Tuh makanan di depan nggak gairah, nggak nafsu lah, ya. Apalagi ngomongin orang, ya. Nikmat banget. Ngomongin ustadz kawin lagi, waduh, nikmatnya luar biasa, ya. Ustadz Madinah, Ustadz Murtani, hati-hati, ya. Kalau kawin lagi habis orang ngomongin semuanya, ya. Padahal nggak apa-apa kan, ya. Nah, jadi mulut. Nah, karena dibikin mata dua supaya banyak melihat. Kita pergi, ya, piknik itu sunnah. Qul siru fil ardi, kata Allah, berjalanlah kamu di muka bumi. Berarti ada perintah untuk pergi piknik, musafir, ya. Masjid jamaah wiqayah, pergi 5 bis umpamanya, ya. Pergi ke gunung, pergi ke museum, pergi ke laut, supaya melihat kampung orang bagaimana, melihat adat orang bagaimana, mendengar bagaimana tuh kisah-kisah mereka, ya. Nah, jadi kita gunakan kuping kita, mata kita supaya banyak mendengar dan banyak melihat. Mulut supaya kita kurangin gitu, ya. Baik, ceramah juga begitu juga, ya. Makanya ada orang mengatakan kalau lagi pengen ngomong jangan ngomong. Kalau lagi nggak pengen ngomong. Tulis, ingetin, ya. Kalau lagi pengen ngomong jangan ngomong. Mengapa? Kalau lagi pengen dia ngomong nggak habisnya. Ya. Kalau lagi nggak pengen ngomong.
lagi nggak pengen ngomong suruh ngomong, jadi ngomongnya dikit begitu ya. Jadi supaya jangan lama-lama ceramah, jangan lama-lama khutbah Jumat, jangan lama-lama dengerinnya, nggak kuat ya. Udah begitu daya tangkap orang lemah 10 menit masuk kuat, di atas kesonanya udah ngawur lah pikirannya. Wah, yang ngomong sih nggak terasa, sejam dia ngomong nggak terasa, apalagi ustadz, makin buas dia. Tapi kita harus ngerem. Saya begitu juga sekarang udah mulai ngerem ngomong dikit-dikit ya. Ceramah dikit-dikit, khutbah dikit-dikit, karena pengalaman panjang dikit sama juga amplopnya ya. Jadi dikit aja lah gitu ya. Kita ngomong panjang gak ditambahin juga, ya udah segitu aja lah ya. Jadi cakep kan ya, khutbahnya yang ringkas ya, ceramahnya yang ringkas, yang penting-penting aja gitu ya. Baik, masih ada kan dikit lagi kan ya. Wal maqalatu as-sadisata asyara inna syahwata tusayyirul muluka abidan. Pembicaraan yang ke-16, sesungguhnya syahwat itu bahasa Indonesianya syahwat, bahasa Arabnya syahwat ya. Kalau bahasa kita nafsu syahwat. Sesungguhnya nafsu syahwat tusayyiru al-muluka, menjadikan seorang raja abidan, menjadi budak. Sebab nafsu raja menjadi budak. Sebab nafsu penguasa menjadi budak. Sebab nafsu presiden menjadi budak. Sebab nafsu jenderal menjadi budak. Sebab nafsu menteri menjadi budak. Sebab nafsu konglomerat pedagang menjadi budak. Sebab nafsu ulama menjadi budak. Mengapa? Jatuh ngikutin nafsu. Raja jatuh, presiden jatuh, ulama jatuh sebab mengikuti nafsu. Ini yang ada pada diri kita. Fa inna man ahabba syai'an fa huwa abduhu. Sesungguhnya barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia menjadi budaknya ya. Kita demen apa aja, kita jadi budaknya. Disuruh apa juga kita ikutin kan. Kita udah demen sama seseorang ya, umpamanya lagi demen sama perempuan, disuruh apa aja ikutin kan ya. Lagi sedang demennya umpamanya ya, jam 2 malam hujan besar, ada WhatsApp minta dikirimin nasi goreng. Kira-kira dikeluar nggak? Cari nggak tuh nasi goreng? Cari, biar jam 2 malam hujan deras, pakai apa deh, yang penting dia keluar. Dalam keluarnya dia menggerutu apa girang? Girang. Kenapa? Yang nyuruhnya orang yang didemen. Apalagi lagi sedang demen-demennya. Waduh. Itu. Kalau kita demen sesuatu, kita jadi budaknya. Kita demen motor baru, jadi budaknya. Kita mandiin, kita cuciin. Dia aja belum mandi, motor nggak boleh jalan dikit pulang, lap lagi demen. Begitu semua. Sesuatu yang kita sukai, kita jadi budak dia. Begitu juga raja demennya sama apaan? Ambil perempuan. Nah, dia jadi budak perempuan itu. Perempuan suruh apa juga dia mau nggak? Nah, kata perempuan itu, bunuh bini lu, dibunuh nggak? Bunuh. Ketika dia bunuh, jadi budak dia, masuk penjara. Ya. Pejabat yang udah kaya raya, karena dia korupsi, jadi budak nggak? Jadi budak, jadi manusia hina, masuk penjara. Ya. Tahan KPK di penjara 20 tahun. Pakai baju orange, dipoto masih begini juga, nggak punya malu tuh, itu ya.
20 tahun penjara dipoto masih begini, nyengir ya. Itu nafsu ya, makanya nih hati-hati ya, khususnya pengusaha ya, yang duitnya banyak itu biasanya perempuan pada demen biasanya ya, hati-hati ya, kalau dia ngikutin nafsunya bisa habis duitnya. Habis nggak duitnya? Bisa hancur usahanya. Udah banyak contoh begitu ya. Karena apa? Karena kalau perempuan demen sama ente, itu bukan demen entenya, demen duitnya. Nah, ente jelek udah tua ya. Yang demen artis pasti duitnya. Duitnya udah habis, goodbye. Duit habis, stroke lagi. Gara-gara ngikutin nafsu. Wasobro maksudnya inna sobro yusawwirul abida mulukan. Nah, kebalikannya tadi inna syahwata tusayyiru muluka abidan. Raja kalau ngikutin nafsu jadi budak. Kebalikannya wasobro sabar menjadikan seorang budak menjadi raja. Budak ini maksudnya rakyat biasa ya. Kita ini rakyat biasa nih, kita sabar, lama-lama kita jadi penguasa. Penguasa itu maksudnya sukses ya. Kita sabar belajar, lama-lama kita jadi orang alim. Kita sabar dagang, lama-lama kita jadi orang kaya. Begitu. Jadi kalau sabar itu menyebabkan kita menjadi sukses. Satu saja sabar ya, makanya ada ahli psikolog mengatakan kalau seseorang memiliki satu sifat saja, sabar saja, maka semua yang diingini berhasil. Satu aja itu ya. Yang lagi belajar di pesantren sabar, lulus nggak? Lulus. Seorang ibu melahirkan dia sabar, ngedennya sabar, lama-lama keluar nggak? Keluar nggak? Kalau dia nggak sabaran, nggak kuat dah, ini belek perutnya. Ya. Tapi kalau disabar, ngeden lagi, lama-lama keluar juga itu anak. Sabar, nggak ada kekuatan yang membuat kita sukses kecuali sabar. Satu saja, sifat sabar saja itu menyebabkan orang sukses. Kalau dia lagi belajar, dia sukses. Jadi pedagang, dia sukses. Ya. Dia jadi murid, dia sukses. Dia jadi orang tua sabar, dia sukses. Istri sabar, sukses. Tapi kalau nggak sabar, hancur. Ini dia nih. Sabar itu menjadikan manusia menjadi raja. Cukup lah ya. Ya. Jadi memang hidup itu berat. Ya, bergaul itu susah. Manusia memiliki perasaan nggak sama. Ada yang sensitif, ya, ada yang masa bodoh aja. Jadi kalau ada kekurangan-kekurangan, mengoreksinya hati-hati. Ya. Apalagi ada sesuatu yang kita nggak demen, ya, supaya hati-hati. Khususnya orang Betawi, dia nggak boleh ngambek dikit. Ini kalau ngambek dia nggak ke masjid lagi sampai mati. Ada yang begitu orang, ada. Ya. Yang ngambeknya gede ada. Ya. Makanya hati-hati, guru paling berat. Jadi guru paling susah. Ya. Makanya guru kurus-kurus makan perasaan. Ya. Itu. Ya. Karena guru tahu si ano, dia harus hati-hati. Kenapa kalau kita ngajak orang kebaikan, kalau kita kasar, orang lari. Ya, jadi kita harus pakai cara. Makanya setiap guru harus mempelajari ilmu jiwa. Ya, saya udah belajar ilmu jiwa anak, ilmu jiwa dewasa, ilmu jiwa tentang menjadi pemimpin, semua udah dipelajari. Ya. Jadi yang kita lakukan itu supaya memperhatikan perasaan orang, walaupun dia salah. Kalau ente pengen protesnya dengan cara yang baik. Jangan, ini kan benar, iya benar, tapi caranya nggak benar. Hasan Hussein
melihat orang wudu. Ya, tahu kan? Nah, itu makanya orang yang bertanya itu pasti alim. Orang yang bertanya pasti orang alim. Kalau dia nggak alim, dia kagak tanya. Nanyanya bagaimana? Kagak tahu. Hasan Husain melihat orang wudunya salah. Coba kalau kita lihat orang wudu salah, kita omelin nggak? Dia enggak. Dia ajak orang itu, mari kita berlomba untuk berwudu yang benar. Nah, orang itu merasa wudunya benar kan? Ayo aja. Ternyata pas wudu banyak salahnya. Lihat tuh, memperbaiki tapi orang itu tidak merasa diperbaiki. Itu karena ada orang walaupun salah, kalau kita caranya kagak benar, disengajain. Apa namanya bahasa orang Betawinya tuh? Dia salah nih. Terus kita kasih tahu dengan cara yang membuat dia tersinggung. Bukannya diikutin, disengajain salahnya. Kalau caranya yang salah. Nah, di kita banyak nih masyarakat, ya. Begini aja dah. Yang paling bagus itu pora-pora tidak tahu. Itu tuh, ini ilmu nih, ya. Ente di mana aja sukses. Kalau ente pora-pora tidak tahu, itu dalam bahasa Arabnya namanya fanut taghaful. Seni pura-pura tidak tahu. Kita tahu, kita lihat, tapi pura-pura nggak tahu. Dompet kita diambil sama bini duitnya, pura-pura nggak tahu. Ya, padahal kita tahu diambil, biarin aja pura-pura. Biasaan Hah? Biasaan. Jaminin aja, dicengah-cengir, biarin pura-pura nggak tahu. Padahal kita tahu kurang tuh duit. Rumah tangga akur nggak? Akur, coba ente tegur. Lu duit ngambil duit nih, duit gue sekian. Marah nggak dia? Marah, pura-pura nggak tahu aja. Ya. Anak ente mainannya rusak, ente tahu. Kemudian disimpan, nggak mainin lagi. Udah jangan tanya. Atau tanya mana mainannya? Ada no, mana sini gue lihat. Udah hancur. Pura-pura nggak tahu aja. Itu. Makanya nih ilmu yang paling bagus nih pagi ini, pura-pura tidak tahu. Enak nggak? Ya, ini ilmu mahal nih. Ya. Ini saya ngasih nih lillahi ta'ala lah. Ya. Sedekah. Karena pertanyaannya tuh, kalau enggak saya nggak bilangin. Ya. Karena ilmu itu kalau nggak tepat waktunya sia-sia. Ya. Apaan aja kalau nggak waktunya nggak pas sia-sia. Pas waktunya sampein, nah itu baru mantap. Kira-kira begitu dah secara umum ya. Pura-pura nggak tahu di dalam bergaul dengan masyarakat. Pura-pura tidak tahu di dalam pergaulan kita dengan masyarakat supaya akur. Jangan merasa ente paling benar, dikit-dikit paling benar. Ya. Di dalam hukum fikih, buku fikih, semua buku fikih isinya perbedaan. Semua buku fikih. Dulu ada 500 madhab, sekarang tinggal 4. Habis, nggak ada gurunya, nggak ada yang ngamalin, nggak ada muridnya. Udah habis, tinggal 4. Madhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Sampai Daud Zohiri yang kelima dan ditambah madhab Syiah. Itu doang tuh yang sekarang kita ikutin. Ya. Nah, kalau bergaul dengan masyarakat supaya kita akur, kan tujuannya lita'arofu, untuk saling kenal mengenal. Ada orang makanannya pedas, orang Padang, kita orang Sunda makanannya manis. Jangan kita salahin, makanan pedas banget golong, makan manis. Enggak. Ya. Tapi kalau berkaitan dengan yang munkar, kita harus perbaiki. Tapi cara memperbaikinya, lihat nih, kata Nabi kan hadis hafal kan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Nih paling penting nih. Saya jurusan dakwah di Jordan, ya. Barang siapa yang melihat munkarot, kalau dia mampu rubah dengan tangannya. Dengan tangannya itu ditafsirkan dengan kekuasaan. Kalau tidak mampu dengan mulut, nasehatin.
Orang yang nggak mampu juga dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman. Kalau artinya, dan itulah selemah-lemah iman. Tapi maksudnya selemah-lemah cara merubah munkar pakai hati. Sekarang ente lihat munkarat, ya, ente nggak mampu merubahnya pakai kekuasaan, pakai tangan, pakai hati aja. Bagaimana caranya? Hati kita mengatakan, ya Allah, itu munkar, aku tidak redha. Andai kata semua ini pakai yang paling cara yang paling lemah, yaitu merubah dengan hati, tidak ada munkar. Nggak usah pakai kekuasaan, nggak usah pakai mulut, pakai hati saja. Semua orang merubah munkarat pakai hati dengan mengatakan, ya Allah, itu munkar, aku tidak redha. Nggak ada munkarat. Koruptor, dia tahu, ya Allah, ini korupsi nih. Oh, aku nggak redha. Dia korupsi nggak? Nggak. Pelacur, perempuan, dia pengen melacur. Kata dia, ya Allah, ini munkar, aku nggak redha. Jadi nggak pelacur. Yang cowoknya gitu juga, mau godain cewek, ya Allah, ini munkar, nggak, aku nggak redha. Jadi nggak digodain cewek. Merubah pakai hati saja, tidak ada munkar. Apalagi pakai kekuasaan. Sedangkan hati itu selemah-lemah iman. Nah, jadi kalau ada munkar dan kita nggak mampu merubahnya, hati kita aja mengatakan, ya Allah, itu munkar, aku nggak redha. Udah cukup. Nggak usah ente paranin, ente mau jadi jagoan ente. Nah, ente doang yang paling benar. Bisa aja dia ngaji di tempat lain, pendapatnya begini. Kalaupun memang dia berbuat munkar, ente robah, bisa dipukulin ente. Ya, ada orang lagi main gapling, ente paranin, ente ambil gapling, ente robek-robek, diperamain ente, mampus ente. Nanti liwat aja, biarin aja, doain aja, ya Allah, semoga dia dapat hidayah. Cakep nggak begitu? Sekarang kan jagungan, ya, dikit-dikit merasa apalagi jadi ustad, bukan ustad, haram itu. Ya. Memang dulunya lu jadi ustad langsung, dulu juga lu suka main gapli lu, ya. Udah bener aja. Gitu. Kira-kira begitu ya, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'mahu wa kafa masina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa sahhilna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.